Masalahnya sing dicolong iku duwike tukang etek, duwike bakul dolanan, duwike bakul es teh, yang 20.000 sangat berarti untuk mereka. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Sahabat Jempol, salam sejahtera. Skandal korupsi berulang di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas mengelola ibadah haji, menggugah diskusi tentang integritas dan tata kelola. Bahkan muncul wacana tentang kemungkinan figur Menteri Agama yang berasal dari kalangan non-Muslim untuk membawa pembaruan. Berikut uraian kronologi, analisis, dan gagasan tersebut. Kronologi skandal korupsi haji tahun 2024 sampai tahun 2025. Skandal korupsi pengelolaan dana dan kuota haji yang terungkap pada Agustus tahun 2025, melibatkan kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai 1,3 triliun rupiah. Awal mula dan temuan awal. Kuota tambahan, bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah hasil lobi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Pelanggaran hukum, Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Qoumas, menerbitkan aturan yang membagi kuota menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengatur pembagian 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Laporan ICW, Indonesia Corruption Watch ICW, melaporkan 4 dugaan korupsi utama, termasuk monopoli penyedia layanan, pungutan liar catering, dan pengurangan spesifikasi makanan jemaah. Penyidikan KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka, melakukan pencegahan kepergian sejumlah orang, dan memeriksa saksi-saksi kunci. Respons dan dampak. Kementerian Agama membela kebijakan dengan alasan keterbatasan kapasitas tenda di Mina. DPR membentuk panitia khusus Pansus untuk menyelidiki masalah penyelenggaraan haji. Skandal ini memicu kemarahan publik luas karena menyentuh ibadah yang sangat sensitif. Catatan kelam, Menteri Agama terjerat korupsi. Skandal ini bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan sejarah, setidaknya ada 4 nama yang disebut pernah terjerat kasus korupsi terkait pengelolaan haji. 1. Wahid Wahab, Menteri Agama tahun 1959 sampai tahun 1962. Disebutkan oleh pakar hukum Mahfud MD sebagai salah satu Menteri Agama yang pernah masuk penjara di era Orde Lama. 2. Said Agil Husin Al-Munawar, Menteri Agama tahun 2001 sampai tahun 2004. Kasus korupsi dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji periode tahun 1999 sampai tahun 2003. Modus, menggunakan dana haji untuk keperluan lain seperti membiayai perjalanan anggota DPR, ongkos haji umrah tokoh masyarakat, dan memberikan sumbangan tidak sesuai peruntukan. Divonis 5 tahun penjara pada 2006 dan wajib membayar uang pengganti 2 miliar rupiah. 3. Surya Dharma Ali, Menteri Agama tahun 2009 sampai tahun 2014. Kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010 sampai tahun 2013 dan penyalahgunaan dana operasional Menteri DOM. Modus, curang dalam pengangkatan petugas haji, memanfaatkan sisa kuota untuk orang tertentu agar bisa naik haji gratis, serta menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi seperti berobat anak dan wisata. Divonis 6 tahun penjara, diperberat menjadi 10 tahun di tingkat banding, serta wajib membayar uang pengganti 1,8 miliar rupiah. 4. Yakut Khalil Qoumas, Menteri Agama tahun 2020 sampai tahun 2024. Kasus, dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai tahun 2024. Status, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada awal Januari tahun 2026. Analisis akar masalah berulang. Kasus korupsi yang berulang di Kementerian Agama, khususnya di sektor haji, menunjukkan masalah yang sistemik. Faktor sistemik yang diidentifikasi, lemahnya pengawasan, pembubaran Komisi Pengawas Haji Indonesia pada 2018 dan ketergantungan pada Inspektorat Jenderal yang berada di bawah Menteri Agama membuat kontrol internal tidak efektif. Besaran anggaran, Kementerian Agama mengelola anggaran sangat besar, 66,2 triliun rupiah pada 2025. Besarnya aliran dana, terutama dana haji yang mencapai triliunan rupiah, sangat rentan penyalahgunaan tanpa pengawasan memadai. Masalah integritas lintas sektor, korupsi di Kemenak tidak hanya di level menteri. Terdapat juga kasus suap, jual beli jabatan dan korupsi pengadaan Al-Quran serta laboratorium madrasah yang melibatkan pejabat dan anggota DPR. Pernyataan pakar, Mahfud MD menegaskan bahwa rangkaian kasus ini menunjukkan korupsi pengelolaan dana haji merupakan persoalan serius dan sistemik yang membutuhkan penanganan transparan dan tidak tebang pilih. Gagasan Menteri Agama non-Muslim, pro kontra. Menyikapi masalah berulang ini, wacana pengangkatan Menteri Agama dari kalangan non-Muslim pernah mengemuka, meski dalam konteks perdebatan teoretis.
Argumen yang mendukung perspektif segar, figur dari luar tradisi mayoritas dianggap bisa membawa pendekatan baru dan mungkin lebih objektif dalam mengelola lembaga yang menaungi 6 agama resmi. Fokus pada integritas, pemilihan bisa lebih berfokus pada kapasitas manajerial dan integritas individu, terlepas dari latar belakang agamanya. Sinyal inklusivitas dapat memperkuat simbol bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang melindungi semua warga negara. Realitas dan argumen yang menyanggah. Politik realitas, analisis politik dari kedua kubu Capres Jokowi Maruf dan Prabowo Sandiaga, dalam Pilpres 2019 menyimpulkan bahwa peluang Menteri Agama non-Muslim sangat kecil. Alasan mayoritas, juru bicara tim kampanye Jokowi Maruf kala itu menyatakan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka Menteri Agama biasanya berasal dari kalangan mayoritas tersebut. Ini dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di banyak negara. Pelajaran dari negara lain, Dewan Pakar dari kubu Prabowo Sandiaga saat itu, Derajat Wibowo, memberi contoh bahwa di negara-negara seperti Denmark dan Argentina, posisi menteri yang mengurusi agama selalu dijabat oleh penganut agama mayoritas, sekalipun secara teori semua warga negara berhak. Konteks sejarah dan politik, di Indonesia, peran ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah sangat signifikan. Sebagian besar menteri agama sepanjang sejarah memang berlatar belakang dari dua ormas tersebut. Kesimpulan dan refleksi, skandal korupsi haji yang berulang merupakan cermin dari krisis integritas dan tata kelola yang parah di lembaga yang seharusnya menjadi teladan. Wacana pengangkatan menteri non-Muslim, meski menarik untuk dibahas sebagai opsi pembaruan, terbentur pada realitas politik, sosial, dan historis Indonesia di mana representasi agama mayoritas masih dianggap penting. Penyelesaian masalah ini lebih mendesak dengan memperbaiki sistem yang bobrok, memperkuat pengawasan independen, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran khususnya dana haji, dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa tebang pilih kepada siapapun yang terbukti bersalah. Tanpa perbaikan sistemik yang fundamental, pergantian figur pemimpin, dari latar belakang apapun, berisiko hanya menjadi perubahan simbolis tanpa menghentikan lingkaran korupsi. Demikian sahabat jempol, semoga bermanfaat.